Nama pengusaha asal Surabaya yakni Agung Suryadewanto sedang menjadi sorotan publik lantaran dituduh mengirim komponen drone ke Iran. Kini kerabat Agung yakni Freya Febri memberikan keterangan soal tuduhan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Freya Febri juga merupakan marketing dari perusahaan yang diduga mengirim komponen drone ke Iran. Adapun perusahaan tersebut bernama Surabaya Hobby. Lantas Freya mengatakan bahwa Agung tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Sebaliknya Surabaya Hobby sudah dikelola oleh Freya. Ia pun mengaku memantau pemberitaan soal perusahaannya yang dituduh memasok 100 servo motor sebagai komponen drone ke Iran. Namun ia mengaku tidak pernah menjual produknya hingga ke luar negeri. Saat ditanya soal tuduhan otoritas Amerika Serikat tentang pasokan 100 servo motor, Freya enggan buka suara. Diketahui sebelumnya otoritas Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Agung. Hal itu merupakan buntut dari tuduhan bahwa perusahaan Surabaya Hobby yang dituduh memasok 100 servo motor sebagai komponen produksi kendaraan udara nirawak atau UAV ke Iran. Houthi membuktikan janjinya untuk menyerang seluruh kapal Amerika Serikat dan Inggris buntut serangan ke Yaman. Houthi kembali meluncurkan serangan rudal ke kapal kargo Amerika Serikat di Teluk Aden pada Rabu 17 Januari malam. Serangan tersebut mengakibatkan kapal Amerika Serikat terbakar membara. Dikutip dari Tribunnews.com, kapal Amerika Serikat yang terkena sasaran rudal Houthi yakni kapal Ginkgo Picardy. Serangan tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi yakni Jenderal Yahya Saree yang mengatakan serangan terhadap kapal Amerika Serikat sangat akurat dan tepat sasaran. Dari video yang beredar, terlihat Teluk Aden membara di tengah gelapnya malam. Bahkan dari foto yang beredar terlihat kapal kargo Amerika Serikat dalam keadaan kosong. Meski begitu, serangan Houthi tak membuat seluruh kapal mengalami kerusakan. Hal senada juga disampaikan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang menyebut kapal Ginkgo Picardy mengalami kerusakan setelah dihantam objek asing. Objek tersebut diidentifikasi sebagai drone bukan rudal seperti yang disampaikan Houthi. Meski begitu, seluruh awak dipastikan selamat dan kapal tetap melanjutkan perjalanan. Hamas mengancam Jerman yang hendak mengirim peluru tank membantu Israel. Kini Jerman ketakutan jika menjadi sasaran serangan Hamas. Oleh sebab itu, Jerman mempertimbangkan untuk mengirim bantuan ke Zionis. Dikutip dari Palestine Chronicle, Jerman belum memastikan apakah negaranya akan mengirim bantuan ke Israel. Berlin akan melihat kembali persediaan yang dimiliki tentara Jerman. Selain itu, Jerman mempertimbangkan pengiriman bantuan ke Zionis karena takut diserang Hamas. Pasalnya, Hamas mengecam keras pemerintah Jerman yang hendak mengirim peluru tank ke Israel. Kecaman itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naem, pada Kamis 18 Januari. Yang menyatakan Jerman menjadi mitra langsung dalam perang melawan Hamas. Oleh sebab itu, Hamas akan menargetkan Jerman jika benar-benar membantu Israel. Diketahui sebelumnya, Jerman membela Israel soal kasus genosida di jalur Gaza. Jerman juga memasok peluru tank untuk Israel saat korban tewas akibat konflik di jalur Gaza mencapai 25.000. Pejabat Jerman juga menyetujui untuk memasok ribuan amunisi presisi 120 mm pada Israel. Houthi kembali beraksi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal yang melintas. Serangan Houthi di Laut Merah membuat Jepang ketakutan hingga memerintahkan kapal-kapalnya berbalik arah. Dikutip dari NHK, hal tersebut disampaikan oleh beberapa perusahaan pelayaran besar di Jepang, di antaranya seperti NYK Line, Mitsui O.S.K. Line, dan Kawasaki Kisan. Mereka memerintahkan untuk menangguhkan rute melewati Laut Merah. Perusahaan kapal Jepang mengakui ketakutan lantaran keselamatan terancam di tengah ketegangan di wilayah Timur Tengah. Oleh sebab itu, kapal-kapal Jepang yang biasanya transit di Laut Merah memutuskan untuk berbalik haluan. Dikutip dari Sky News, perusahaan dagang Jepang yakni Sumitomo Corp mengaku kapal kargonya terkena dampak serangan di Laut Merah pada Kamis 18 Januari. Namun perusahaan tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait dampak tersebut. Pihaknya hanya mengatakan serangan Houthi terhadap pelayaran komersial memaksa banyak kapal berhenti berlayar di Laut Merah.
Amerika Serikat menetapkan kelompok Houthi sebagai teroris yang paling berbahaya di dunia. Menanggapi hal tersebut, Houthi murka hingga mengancam akan menyerang semua kapal Amerika Serikat Inggris di Laut Merah dan Laut Arab. Dikutip dari Newsweek, pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Houthi, Yahya Saree. Ia menganggap dirinya mewakili pemerintah dan militer Yaman yang sah. Selesai pernyataan Amerika Serikat, Saree mengatakan Houthi tidak akan ragu untuk menargetkan semua sumber ancaman, termasuk kapal-kapal terutama milik Amerika Serikat Inggris yang melintas di Laut Merah dan Arab. Saree mengklaim serangan tersebut menjadi hak pertahanan yang sah. Bahkan selesai ancaman itu, Houthi langsung meluncurkan rudal menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Serangan tersebut mengakibatkan kapal Amerika Serikat membara hingga beberapa bagian kosong. Diketahui sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan kembali Houthi dalam daftar organisasi teroris global pada Rabu 17 Januari. Keputusan itu berdasar Houthi yang kerap menyerang kapal-kapal menuju ke Israel. Iran akan melakukan latihan udara di tengah konflik Timur Tengah memanas. Latihan itu terjadi saat Iran menyatakan kesiapannya membantu Houthi untuk melawan Amerika Serikat Inggris. Terlebih Amerika Serikat Inggris menyerang Houthi di Yaman pada pekan lalu. Dikutip dari Al-Mayadeh, informasi itu disampaikan oleh Kepala Pertahanan Udara Iran pada Kamis 18 Januari. Ia mengatakan unit-unit dari sebagian besar divisi tempur Angkatan Darat akan mengambil bagian dalam latihan. Adapun latihan itu diberi nama Pembela Langit Velayat 1402 yang dimulai pada hari ini. Puluhan jet tempur dan UAV akan melakukan serangan terhadap sasaran selama latihan. Dilaporkan latihan tersebut melibatkan partisipasi unit-unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC dan Angkatan Laut IRGC. Latihan tersebut akan digelar di bawah komando Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya dalam jaringan komando dan kendali pertahanan udara yang terintegrasi dan terkoordinasi penuh. Dengan latihan itu diharapkan mampu membantu Houthi dalam operasinya di Laut Merah, termasuk menyerang musuh seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara sekutunya. Petaka menimpa Israel di tengah perang memanas dengan Hamas. Pasalnya media Israel melaporkan bahwa perang saudara akan terjadi di Tel Aviv. Kondisi ini akan terjadi lantaran warga Tel Aviv justru akan melemahkan negara dan tentara Israel di garis depan. Dikutip dari Al-Mayadeh, pemberitaan itu diterbitkan oleh surat kabar Israel Haaretz pada Kamis 18 Januari. Dalam artikel tersebut memperingatkan agar Israel bersiap menghadapi perang saudara. Dilaporkan warga melakukan protes besar-besaran di Tel Aviv. Adapun aksi protes tersebut ditujukan untuk Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu. Haaretz pun memberikan gambaran saat perang saudara itu terjadi. Pasalnya, massa akan turun ke jalan sementara konflik dengan Hamas masih terjadi. Maka jalanan Tel Aviv akan menjadi bergejolak dan meledak-ledak. Dikatakan bahwa beberapa versi dari perang saudara hampir meletus. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah dicabik-cabik dalam perebutan kekuasaan tripartit. Mengenai demonstrasi, surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa para pengunjuk rasa akan digambarkan sebagai pengkhianat, di mana mereka akan melemahkan negaranya dan tentaranya di garis depan. Inggris menjadi sekutu Amerika Serikat yang tergabung koalisi hingga menyerang Yaman secara langsung. Namun Inggris dihantui rasa takut seusai menyerang Houthi di Yaman. Inggris pun khawatir jika kapal hingga negaranya terkena serangan rudal Al-Houthi. Dikutip dari Sky News, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dalam konferensi persnya di Downing Street yang mendesak Houthi untuk menghentikan serangan yang dianggapnya ilegal. Rishi Sunak mengatakan serangan Houthi ke kapal-kapal pelayaran di Laut Merah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya serangan Houthi tak hanya merusak kapal, namun bisa membahayakan orang. Bahkan serangan tersebut menyebabkan gangguan besar bagi perekonomian global. Lantas Rishi Sunak mengatakan tindakan menyerang Yaman merupakan kepentingan untuk melindungi diri. Serangan itu juga sebagai kecaman terhadap perilaku Houthi di Laut Merah. Diketahui Inggris bergabung dengan Amerika Serikat untuk menyerang sasaran Houthi di Yaman pada pekan lalu. Inggris mengklaim lebih dari 60 lokasi terkena serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.